bagi nama Tuhan yang paling meriah karena kasih-Nya sehingga Dia menyelamatkan kita. Hari ini kita akan mendengar firman Tuhan dengan judul God is Love. God is Love atau Allah adalah kasih. Kita buka firman Tuhan dalam 1 Yohanes pada pasal yang keempat, ayat 8 dan ayat yang ke-16. 1 Yohanes pada pasal yang keempat, ayat 8 dan ayat yang ke-16. Kalau Bapak Ibu sudah di situ, boleh kita baca bersama-sama. 1 Yohanes pada pasal yang keempat, ayat 8 dan kemudian ayat yang ke-16. Kita mulai dari ayat yang ke-8. 3, 2, 1. Dengan suara keras kita katakan bersama. Barang siapa tidak mengasihi, ia tidak mengenal Allah. Sebab Allah adalah kasih. Ayat yang ke-16. Kita telah mengenal dan telah percaya akan kasih Allah kepada kita. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus, peristiwa Jumat Agung, peristiwa kematian Tuhan Yesus di kayu salib, karena begitu besar kasih Allah bagi kita, sehingga Dia mengutus anaknya menjadi manusia. Kemudian Dia mengosongkan diri sebagai manusia. Dia mati bagi kita. Makanya coba kita buka di slide kita, dikatakan hakikat Allah adalah kasih. Siapa yang berada di dalam Allah, ia ada di dalam kasih. Dikatakan hakikat Allah adalah kasih. Siapa yang ada di dalam Allah, ia di dalam kasih. Yang dimaksudkan kasih Allah di sini, Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus, adalah yang disebut sebagai kasih agape. Kasih agape adalah kasih yang tidak mementingkan diri sendiri. Kasih agape adalah kasih yang mau berkorban bagi banyak orang. Mau berkorban. Kasih agape adalah kasih yang tidak mengharapkan balasan. Kasih agape adalah kasih yang tidak mengharapkan pamrih. Sedangkan kasih agape itu adalah kasih yang tanpa syarat. Makanya disebut sebagai unconditional love. Artinya kasih yang tanpa syarat. Dan kasih agape, Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus, hanya dapat dilakukan oleh Allah. Hanya dapat dilakukan oleh Allah kepada umat manusia. Manusia nggak mampu untuk melakukan kasih agape. Tetapi di dalam Tuhan, ketika Tuhan memberikan kita kekuatan Roh Kudus, kita dimampukan untuk mau menerapkan kasih itu dalam kehidupan kita. Nggak mudah untuk kita menerapkan kasih agape, Bapak Ibu Saudaraku. Makanya kan di kasih itu ada beberapa macam. Kalau Bapak Ibu baca, ya, ada kasih di dalam Alkitab. Di dalam Alkitab kasih ada namanya kasih eros, atau juga ada namanya kasih storge, phileo, dan yang paling luar biasa adalah kasih agape. Nah, Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus, dikatakan begini, Bapa mengutus anaknya. Coba di slide yang kedua. Jadi Bapak Ibu masih ingat ya, kalau ada yang tulisan berwarna merah, Bapak Ibu jangan lihat saya, tapi diisi di outline khotbahnya. Ya, mungkin ada outline khotbah buat pemusik kita di depan juga belum mendapatkan. Ya, baru di slide kedua Bapak Ibu, jadi boleh diberikan ya. Nanti saya review kembali slide yang pertama. Slide yang pertama, hakikat Allah adalah kasih. Hakikat Allah adalah kasih. Coba kembali ke slide pertama, media boleh menampilkannya biar dapat diisi. Hakikat Allah adalah kasih. Dan kemudian di slide yang kedua, Bapa mengutus anaknya yang tunggal ke dalam dunia supaya kita yang berdosa memperoleh hidup yang kekal. 1 Yohanes pada pasal yang keempat, ayat yang ke-9 dikatakan, dalam hal inilah kasih Allah dinyatakan di tengah-tengah kita, yaitu bahwa Allah telah mengutus anaknya yang tunggal ke dalam dunia supaya kita hidup olehnya.
Ayat ini sangat paralel sekali Bapak Ibu Saudara dengan Yohanes pada pasal yang ketiga. Ayat yang ke-16 dikatakan bahwa karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga dia mengutus anaknya yang tunggal ke dunia untuk mati bagi kita. Maka coba-coba kita buka ke Yohanes pada pasal yang ketiga, ayat yang ke-16. Ya, Yohanes pada pasal yang ketiga, ayat yang ke-16. Tadi 1 Yohanes, kita beralih ke Yohanes. Injil Yohanes pada pasal yang ketiga ayat 16. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga ia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Karena begitu besar kasih di sini adalah kasih agape, Bapak Ibu Saudaraku, kasih yang tanpa syarat, kasih yang disebut sebagai unconditional love, kasih yang tanpa pamrih, kasih yang tanpa ada batasan apapun. Kasih yang benar-benar dari Allah, kasih yang tulus, kasih yang jujur dari Allah untuk memberikan anaknya. Supaya apa? Mengaruniakan anaknya yang tunggal. Supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus, ternyata Allah mengutus anaknya ke dunia. Ya, makanya ketika kelahiran kita rayakan namanya Natal. Tetapi ketika masuk di momen pengorbanan Bapak Ibu Saudaraku, kita rayakan namanya Jumat Agung. Dan kemudian di hari Minggu kita akan rayakan kebangkitan, yaitu Paskah, di mana Yesus bangkit dari antara orang mati. Artinya ketika kita boleh merayakan Natal dengan luar biasa, kita pun Bapak Ibu Saudaraku harusnya merayakan Jumat Agung lebih meriah, lebih luar biasa. Kenapa? Karena untuk menebus kita. Karena kasihnya bagi kita, Bapak Ibu Saudaraku, bukan hanya bagi orang percaya, tapi kasihnya bagi umat manusia lah. Bagi semua umat manusia, Yesus mau berkorban di kayu salib. Makanya Jumat Agung harus dirayakan juga lebih meriah daripada Natal. Tadi saya tulis status itu di sosial media saya, Bapak Ibu. Kemudian saya mengingat kembali. Oh, waktu Natal saya khotbah saya pakai dasi. Waduh, kalau status saya begitu, berarti di Jumat Agung saya pun kan harusnya lebih meriah dari Natal. Jumat Agung atau ya Good Friday dirayakan lebih meriah daripada Natal, Bapak Ibu Saudaraku. Ya, berikan kemuliaan bagi nama Tuhan. Makanya saya tanya istri, dasi saya di mana? Nggak tahu, katanya di ngumpet di mana gitu, Bapak Ibu Saudaraku. Tapi ternyata ada di tas saya. Makanya tadi, karena saya mengingat kembali status saya yang merayakan Jumat Agung lebih meriah dari Natal. Makanya Bapak Ibu Saudaraku, saya ingat Natal saya pakai dasi. Berarti di Jumat Agung harus lebih meriah. Makanya saya pakai dasi. Tapi saya nggak pakai yang ada di kepala begitu Bapak Ibu Saudara ya. Apalah namanya. Nah, artinya di sini kita melihat Bapak Ibu Saudara yang dikasih oleh Tuhan Yesus. Yesus datang, Yesus sebagai anak tunggal Allah datang ya ke dalam dunia menjadi korban bagi kita semua supaya apa? Supaya kita semua diselamatkan. Pada zaman Perjanjian Lama, orang kalau berdosa itu dipersembahkan domba. Domba yang tak bercacat, domba yang sempurna dalam penglihatan imam besar. Imam akan memeriksa domba tersebut atau sapi atau lembu tersebut. Itu bagi yang mampu Bapak Ibu. Tapi kalau yang nggak mampu pakai burung merpati. Ya, diperiksa korban itu nggak boleh bercacat. Korban itu harus sempurna dalam penglihatan imam. Dalam kesempurnaan, dalam penglihatan imam besar Bapak Ibu Saudaraku. Nah, tetapi kemudian korban itu tidak bisa untuk menebus dosa umat manusia. Untuk menebus dosa yang berbuat dosa. Yang berbuat salah. Dan itu korban itu dilangsungkan terus menerus. Makanya Tuhan melihat harus ada satu korban yang sekali untuk selama-lamanya. Yaitu korban yang sempurna. Yang tak bercacat celah. Korban yang sempurna. Yaitu Tuhan Yesus. Pertanyaannya, berarti Pak, Tuhan Yesus mati dong. Kan ada pertanyaan hari-hari ini.
Tuhannya orang Kristen mati. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus, ya. Coba kita buka dalam Filipi pada pasal yang kedua, ayat 6 sampai ayat yang ke-8. Filipi pada pasal yang kedua, ayat 6 sampai ayat yang ke-8. Ya, Filipi yang pasal yang kedua ayat 6 sampai 8. Nah, saya mau menjelaskan begini. Ketika peristiwa di Taman Getsemani, ketika Yesus mau ditangkap, kalau kita membuka dalam Matius pada pasal yang ke-26, ayat 36 sampai ayat yang ke-46, Yesus pada saat itu ya berada di Taman Getsemani. Di taman ngapain? Bapak Ibu Saudaraku, berdoa. Makanya bertobat kita kalau ke taman nggak berdoa, Bapak Ibu Saudaraku. Kita harusnya ke taman apa? Berdoa. Anak muda dengar baik. Kalau ke taman ngapain? Berdoa. Kan hari-hari ini taman nggak boleh berdoa. Bawa handphone, baca Alkitab di taman. Di taman aja kita baca Alkitab. Apalagi di gereja, Bapak Ibu Saudaraku. Makanya tadi worship leader kita luar biasa, kita declare, kita deklarasi ya. Kita angkat handphone kita karena ada suara, ada sorak kemenangan di Jumat Agung ini sebagai lambang kemenangan atas dosa. Jadi Bapak Ibu Saudaraku, kalau ada deklarasi, harus ada namanya koneksi dengan Tuhan. Ketika kita mendeklarasikan sesuatu, kita beriman tentang sesuatu, kemudian kita terkoneksi dengan Tuhan. Ketika kita deklarasi, saya diberkati. Ketika kita deklarasi, saya dipulihkan. Pada saat itu juga, kita harus terkoneksi dengan Tuhan. Ketika kita koneksi dengan Tuhan, akan ada namanya intervensi dari Tuhan. Seperti tembok Yeriko, Bapak Ibu Saudaraku. Ada intervensi dari Tuhan. Dan seterusnya terjadi kuasa Tuhan menjawab pergumulan kita. Itu yang disebut sebagai impartasi. Jadi Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus, Yesus berada di Taman Getsemani. Pada saat berada di Getsemani, Yesus yang adalah manusia 100% dan juga Yesus adalah Tuhan 100%. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus, pada saat di Getsemani, Yesus mengalami kegentaran. Kenapa? Karena pada saat itu Yesus yang dalam rupa sebagai manusia, ya, dia telah mengosongkan dirinya. Coba kita buka di Filipi pada pasal yang kedua, ayat 6 sampai ayat yang ke-8. Filipi pada pasal yang kedua ayat 6 sampai 8, yang coba kita baca bersama Bapak Ibu Saudaraku, yang walaupun dalam rupa Allah tidak menganggap kesetaraan dengan Allah itu sebagai milik yang harus dipertahankan, melainkan telah mengosongkan dirinya sendiri dan mengambil rupa seorang hamba dan menjadi sama dengan manusia. Dan dalam keadaan sebagai manusia, ia telah merendahkan dirinya dan taat sampai mati, bahkan sampai mati di kayu salib. Ketika dalam peristiwa Taman Getsemani, Bapak Ibu Saudaraku, Yesus yang pada saat itu telah mengosongkan dirinya. Ya, dia mengambil rupa sebagai hamba, rupa sebagai manusia yang tahu akan hari kematiannya. Dia mengalami kegentaran, Bapak Ibu, stres, depresi. Makanya dikatakan keringat Yesus bercucuran seperti darah, Bapak Ibu. Itu menunjukkan ada tingkat depresi yang tinggi, tingkat stres yang tinggi. Kalau kita tahu hari mati kita, Bapak Ibu, kita kan nggak tahu. Ada yang tahu hari matinya? Nggak ada yang tahu. Kalau kita tahu hari mati kita, oh pasti kita akan bertobat luar biasa. Pasti kita akan menjadi orang yang sungguh-sungguh dalam Tuhan. Ya, pasti kita akan menjadi orang yang sangat luar biasa dalam Tuhan. Kenapa? Karena kita tahu hari mati kita. Yesus tahu hari matinya sebelum dia melepaskan kealahannya, sebelum dia mengosongkan dirinya, Bapak Ibu Saudaraku, menjadi pada saat itu dia mengosongkan dirinya. Firman Tuhan katakan tadi ayat yang ke-7, ya, melainkan mengosongkan dirinya sendiri, mengambil rupa seorang hamba dan menjadi sama dengan manusia. Makanya jawaban kenapa Yesus mati? Karena mulai peristiwa di Taman Getsemani, ya, ketika peristiwa di Taman Getsemani, Yesus pada saat itu mengosongkan dirinya, menjadi manusia sama seperti kita, menjadi sama dengan manusia. Sebagai manusia,
dia mengalami ketakutan Bapak Ibu Saudaraku. Makanya ketika Yesus berdoa di taman, ya 3 kali. Jadilah menurut. Yesus sedikit bernegosiasi dengan Bapa. Kalau bisa cawan atau murka atau hukuman ini jangan ditimpahkan kepadanya. Atau lalu begitu saja. Tetapi apa yang terjadi? Yesus katakan, dan biarlah bukan kehendakku yang jadi, tapi kehendakmu lah yang jadi. Bukan kehendak dia, Yesus yang jadi. Bukan kehendak Yesus sebagai manusia yang terjadi, tapi kehendak Bapa yang Maha Kuasa yang terjadi. Pernah saya khotbah di satu gereja, saya salah sebut, saya bilang cuma 2 kali Bapak Ibu Saudaraku. Ya, dari mimbar ini tolong diklarifikasi. 3 kali. Karena ketiga kalinya dicoba kita buka. Matius pada pasal yang ke-26 ayat 46. Saya hamba Tuhan yang kalau salah saya klarifikasi Bapak Ibu Saudaraku. Ya, kalau kurang tepat kita perbaiki, kita tepati supaya kita lebih baik lagi. Ya, coba bangunlah ayat 45 coba dikatakan. Ayat 45. Sesudah itu ia datang kepada murid-muridnya dan berkata, tidurlah sekarang dan istirahatlah, lihatlah sudah tiba bahwa anak manusia diserahkan kepada tangan orang-orang berdosa. Ayat 44, coba dikatakan ayat 44. Ya, ia membiarkan mereka di situ lalu pergi berdoa untuk ketiga kalinya dan mengucapkan doa yang itu juga. Yesus mau bernegosiasi dengan Allah Bapa, tetapi apa yang terjadi? Bukan kehendak dia yang terjadi sebagai manusia, tetapi kehendak Bapa yang terjadi. Makanya kenapa Yesus mati? Karena Yesus mengosongkan dirinya, mengambil rupa sebagai manusia, mengambil rupa sebagai hamba, sama dengan manusia. Sehingga sebagai manusia, dia taat sampai mati di kayu salib. Jadi pada saat peristiwa kayu salib, Bapak Ibu Saudaraku, ya, pada saat Yesus ditangkap mulai dari Taman Getsemani. Makanya ada gereja yang merayakan Kamis Putih. Karena Yesus ditangkap pada hari Kamis, Bapak Ibu Saudaraku. Ya, pada malam hari Yesus ditangkap dan perjamuan terakhir juga dirayakan di hari Kamis, Kamis Putih. Ya, Yesus ditangkap dan kemudian apa yang terjadi? Dia mengosongkan dirinya dan dia taat sampai mati di kayu salib. Jadi Tuhan bisa mati? Bisa. Karena menurut Filipi pada pasal yang kedua, ayat yang ke-7, Yesus mengosongkan dirinya. Dengar baik ayat ini Bapak Ibu Saudaraku, sehingga ketika ada pertanyaan di luar, Bapak Ibu bisa menjawabnya. Nanti kalau ada yang tanya, pendeta saya belum khotbah Pak. Pendeta saya kan belum khotbah, jadi saya nggak tahu. Padahal saya sudah khotbahkan Bapak Ibu Saudara yang dikasih oleh Tuhan Yesus. Nah, dikatakan begini. Wow, bahasa Inggris Bapak Ibu Saudaraku dikatakan, being loved by God is the highest relationship, the greatest achievement and the noblest position in life. Bahasa Inggris saya sudah betul? Kayaknya itu agak bahasa Inggris American atau British atau Indonesian Bapak Ibu Saudaraku, atau bahasa Inggris Indonesia Timur begitu ya, mirip-mirip logatnya sepertinya. Dikatakan begini, dicintai oleh Tuhan adalah hubungan tertinggi, pencapaian terbesar, dan posisi termulia dalam hidup. Dicintai oleh Tuhan adalah hubungan tertinggi, pencapaian terbesar, dan posisi termulia dalam hidup. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus, kita mau supaya Tuhan mencintai kita. Kita mau supaya Tuhan mengasihi kita. Kalau kita mau seperti itu, ketika kita beribadah dengan serius. Ketika kita berdoa dengan serius. Ketika kita membaca Alkitab, kita membaca dengan serius. Kenapa? Supaya kita dicintai oleh Tuhan. Tuhan akan mengasihi orang yang sering membaca Alkitab. Bapak Ibu Saudaraku, rumus saya masih ingat? 1 hari 5 pasal, 5 tahun selesai. 1 hari 5 pasal, 1 tahun selesai. 1 hari 1 pasal, 5 tahun selesai. Jadi kalau kita mau dicintai oleh Tuhan, ketika kita beribadah Bapak Ibu Saudaraku, ya kita beribadah dengan serius.
jangan statue. Wih, mantap ya statue. Apa? Style cuek Bapak Ibu Saudaraku. Ya, saya baru dapat bocoran itu Bapak Ibu Saudaraku. Jadi kita kalau mau bertumbuh, kita jangan statue Bapak Ibu Saudaraku. Jangan style cuek sama ibadah. Tapi kalau kita mau bertumbuh, jangan statue, tetapi kita perhatian. Ketika kita mau bertumbuh, jangan kita apatis sama ibadah. Jangan statue Bapak Ibu Saudara yang dikasih oleh Tuhan Yesus. Jangan cuek sama ibadah. Jangan cuek ketika kita diberitahukan untuk membaca Alkitab. Jangan cuek ketika kita diingatkan untuk kita berdoa. Ya, jangan style gaya untuk cuek Bapak Ibu Saudaraku. Jangan statue. Orang yang enggak statue pasti bertumbuh. Amin. Kenapa? Karena dia mau baca Alkitab. Dia mau doa. Itu tadi koneksi dengan Tuhan. Jadi deklarasi kita boleh hebat. Proklamasi kita dalam Tuhan boleh hebat. Tetapi harus ada koneksi dengan Tuhan. Kalau kita cuma deklarasi, kita cuma proklamasi Bapak Ibu Saudaraku. Itu kalau kita nggak melanjutkannya, kita nggak terkoneksi dengan Tuhan, kita statue Bapak Ibu Saudaraku, style cuek. Kita nggak bertumbuh. Tapi kalau kita mulai perhatian, kita mulai antusias, maka kita akan bertumbuh. Amin. Makanya supaya kita dicintai oleh Tuhan. Dikatakan begini, kita yang berdosa seharusnya menerima hukuman dan masuk neraka. Namun inilah berkat dan anugerah terbesar dalam hidup kita. Kristus telah datang sebagai juru selamat. 1 Yohanes pada pasal yang keempat, ayat yang ke-14. 1 Yohanes pada pasal yang keempat, ayat 14. Dikatakan begini, dan inilah keberanian percaya kita kepadanya, yaitu bahwa ia mengabulkan doa kita. Jikalau kita meminta sesuatu kepadanya menurut kehendaknya. Ya. 1 Yohanes pada pasal yang keempat, ayat yang ke-14. Ya. Oh, dikatakan begini. Minta maaf ya. Saya salah membacakannya, kurang tepat Bapak Ibu Saudaraku. Dan kami telah melihat dan bersaksi bahwa Bapa telah mengutus anaknya menjadi juru selamat dunia. Yohanes adalah murid Tuhan. Yohanes adalah murid yang dikasihi oleh Tuhan. Mereka bersaksi bahwa Tuhan datang. Mereka melihat peristiwa bagaimana mereka diajar oleh Tuhan. Bagaimana ketika mereka dipanggil oleh Tuhan menjadi murid. Dan kemudian Yesus mengajar mereka. Mereka ada ketika peristiwa perjamuan terakhir. Di hari Kamis Putih, Bapak Ibu Saudaraku. Bahkan mereka tercerai-berai ketika Yesus ditangkap. Tetapi ketika proses di kayu salib, ketika proses Yesus ada di kayu salib, Bapak Ibu Saudaraku, Yohanes ada di situ. Yohanes ada di situ. Jadi Yohanes menjadi saksi, ya. Dan mereka menjadi saksi sehingga apa? Mereka katakan bahwa kita yang berdosa seharusnya menerima hukuman dan masuk neraka. Namun inilah berkat dan anugerah terbesar dalam hidup kita. Kristus telah datang sebagai juru selamat. Ketika Yesus datang sebagai juru selamat, ya, mengosongkan dirinya, mati di kayu salib, menjadi korban satu kali untuk selama-lamanya. Bapak Ibu Saudaraku, jadi Yesus, sebelum Yesus datang ke dunia, Nabi Yesaya sudah menubuatkan bahwa Yesus akan menjadi, ya, Mesias yang menderita. Dikatakan, coba kita buka dalam Kisah Para Rasul pada pasal yang ketiga, ayat yang ke-18. Kisah Para Rasul pada pasal yang ketiga, ayat yang ke-18. Boleh kita baca bersama-sama? Kisah Para Rasul pada pasal yang ketiga, ayat 18. Tetapi dengan jalan demikian Allah telah menggenapi apa yang telah difirmankannya dahulu dengan perantaraan nabi-nabinya, yaitu bahwa Mesias yang diutusnya harus menderita. Jadi Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus, penderitaan Yesus, kematian Yesus
menggenapi apa yang dinubuatkan oleh nabi-nabi terdahulu. Menubuatkan apa yang menjadi nubuat dari para nabi. Coba kita buka dalam Yesaya pada pasal yang ke-53. Yesaya pada pasal yang ke-53 ayat 3 sampai ayat yang ke-5. Yesaya pada pasal yang ke-53 ayat 3. Ia dikatakan begini, ia dihina dan dihindari orang. Seorang yang penuh kesengsaraan dan yang biasa menderita kesakitan. Ia sangat dihina sehingga orang menutup mukanya terhadap dia. Dan bagi kita pun dia tidak masuk hitungan. Tetapi sesungguhnya penyakit kitalah yang ditanggungnya. Dan kesengsaraan kita yang dipikulnya. Padahal kita mengira dia kena tulah, dipukul dan ditindas Allah. Ayat yang kelima. Tetapi dia tertikam oleh karena pemberontakan kita. Dia diremukkan oleh karena kejahatan kita. Ganjaran yang mendatangkan keselamatan bagi kita ditimpakan kepadanya. Dan oleh bilur-bilurnya kita menjadi sembuh. Ayat ini Bapak Ibu Saudaraku digenapi. Ayat ini terjadi penggenapan atas nubuatan dari Nabi Yesaya. Ketika Yesus mulai ditangkap. Yesus mengalami penyiksaan, penderitaan sampai mati di kayu salib. Artinya Tuhan kita Bapak Ibu Saudaraku yang telah mengosongkan diri menjadi sama dengan manusia sehingga dia mati di kayu salib sudah dinubuatkan bahwa dia akan menjadi Mesias yang menderita, berkorban bagi kita satu kali untuk selama-lamanya. Enggak ada lagi korban yang lain. Enggak ada lagi korban apapun. Korban hanya untuk satu kali, untuk selama-lamanya. Makanya dalam perjanjian lama Bapak Ibu Saudaraku, ada 3 jenis hukum Taurat. Ada 3 jenis hukum Taurat. Yang pertama disebut sebagai hukum etika. Kalau Bapak Ibu membaca 10 hukum Taurat, itu disebut sebagai hukum etika. Nah, kemudian ada lagi namanya hukum sipil. Jangan menggeser batas tanah, ya. Itu disebut sebagai hukum sipil. Dan kemudian disebut sebagai hukum ibadah. Hukum ibadah ini yang mengatur bagaimana korban diperiksa, disembelih menjadi korban penebus salah. Yesus datang untuk menggenapi Bapak Ibu Saudaraku korban ibadah ini, hukum ibadah ini, supaya nggak ada lagi korban hewan yang lain. Nggak ada lagi korban hewan, karena korban di dalam Yesus sempurna sekali untuk selama-lamanya. Makanya Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus, ternyata hukum sipilnya orang Israel itu juga dipakai oleh banyak bangsa. Makanya kan ada pengadilan, ada hukum agraria Bapak Ibu Saudara. Orang kalau menggeser tanahnya, itu dia kena hukum Bapak Ibu Saudaraku. Bisa dibawa ke pengadilan. Makanya coba kita buka dalam kitab Imamat pada pasal yang ke-25, ayat 36 dan 37. Coba kita buka baik di handphone Bapak Ibu, atau juga di Alkitab manualnya. Imamat pada pasal yang ke-25, ayat 36 dan 37. Dikatakan begini, coba kita baca bersama. Janganlah engkau mengambil bunga uang atau riba daripadanya, melainkan engkau harus takut akan Allahmu, supaya saudaramu dapat hidup di antaramu. Ayat 37 bersama kita baca. Janganlah engkau memberi uangmu kepadanya dengan meminta bunga, juga makananmu janganlah kau berikan dengan meminta riba. Coba kita stop di ayat yang ke-37. Jadi Bapak Ibu Saudara, hukum sipil di Israel mengatur ini semua. Ada kalau ada orang yang susah, dia kalau meminjam uang di antara mereka nggak boleh dikasih bunga, Bapak Ibu Saudaraku. Makanya kan ada bank apalah yang biasa kasih hari-hari ini kan ada Bapak Ibu ya, bunganya tiap hari lagi Bapak Ibu Saudara. Bagi orang Israel nggak boleh kalau sesama mereka. Dan yang kedua yang disebut sebagai riba. Riba begini, riba berhubungan dengan barang, riba berhubungan dengan makanan. Jadi misalnya ada orang meminjamkan kepada kita beras 10 kilogram. Kemudian kita buat perjanjian 2 bulan kemudian diganti sebanyak 12 kilogram. Artinya ada bunganya ada 2. Tetapi 2 bulan kemudian Bapak Ibu Saudaraku, kita meminta lebih, kita minta 13.
satunya itu disebut sebagai riba. Enggak boleh riba, Bapak Ibu Saudaraku. Artinya orang melanggar perjanjian atas barang yang dipinjamkan. Jadi harusnya orang mengembalikan 12 kilogram, kita mengubah ketetapannya jadi 13. Yang satu kelebihannya itu disebut sebagai riba. Orang Kristen enggak boleh mengambil riba. Amin. Apa yang sudah dijanjikan seperti yang ada dalam surat perjanjian, itulah yang harus dikembalikan. Makanya Yesus datang ya untuk menggenapi hukum ibadah, untuk menggenapi hukum korban penebus salah, dan sekali untuk selama-lamanya. Makanya kitab suci katakan Yesus datang bukan untuk meniadakan hukum Taurat, tetapi untuk menggenapinya. Makanya Yesus merangkum hukum Taurat itu, Bapak Ibu Saudaraku, ya, kasihilah sesama manusia, kasihilah Tuhan Allahmu, dan kasihilah sesamamu manusia. Itulah hukum yang terdapat dalam kitab para nabi. Jadi Bapak Ibu Saudaraku, kalau Allah kita adalah Allah yang kasih, berarti kita harus mengasihi sesama kita. Kalau kita mau dikasihi sesama kita, kita pun harus terlebih dahulu mengasihi. Kalau kita mau direspek orang lain, kalau kita mau dihormati orang lain, dalam kekristenan kita harus terlebih dahulu memberikan respek itu, Bapak Ibu Saudaraku. Kita harus terlebih dahulu menghormati orang lain. Kita harus terlebih dahulu menghargai orang lain, baru orang menghargai kita. Artinya nggak boleh ada tuntutan, tapi ada panggilan dari hati kita. Kalau apa yang ingin orang lain lakukan kepada kita, lakukan terlebih dahulu kepada orang lain. Dikatakan begini, kesadaran kita akan pengorbanan Tuhan Yesus akan menentukan cara hidup kita biasa atau luar biasa. Kalau kita sadar akan pengorbanan Tuhan yang begitu besar dalam kehidupan kita, Bapak Ibu Saudaraku, sampai Tuhan adalah Allah itu sendiri mengambil rupa sebagai seorang Allah, Yesus adalah Allah ya yang menjadi manusia. Dia rela untuk mengosongkan dirinya, Bapak Ibu Saudara, untuk mati di kayu salib, untuk menderita, mati di kayu salib bagi kita. Berarti seharusnya hidup kita bukanlah hidup yang biasa-biasa, tetapi hidup kita adalah hidup yang luar biasa. Amin. Kenapa? Karena karya terbesar sudah dilakukan oleh Yesus. Harusnya kita pun hidup kita adalah hidup yang luar biasa. Berikan kemuliaan bagi nama Tuhan. Kenapa Bapak Ibu Saudaraku? Yesus melakukan karya terbesar dalam hidup kita. Orang kalau hidupnya luar biasa, Bapak Ibu Saudaraku, firman Tuhan katakan, kalau ada seseorang yang mengajak kita berjalan 1 mil, maka kita berjalan 2 mil bersamanya. Kita melakukan segala sesuatu di luar kebiasaan. Orang lain melakukan biasa, kita melakukannya luar biasa. Orang lain gak bisa disiplin, kita bisa disiplin. Orang lain gak bisa antusias ibadah, kita tetap antusias ibadah. Orang lain gak bisa respek sama ibadah, kita tetap respek sama ibadah. Bapak Ibu Saudaraku, ingat baik materi pemuridan kita di waktu lalu. Ibadah dan pekerjaan itu katanya pakai satu kata, yaitu avoda. Yang ikut doa pagi pasti tahu, karena saya pernah khotbah ini di doa pagi. Itu disebut sebagai avoda. Artinya apa? Jadikan pekerjaan kita adalah ibadah kita. Amin. Jadikan ibadah kita pekerjaan kita. Jadikan pekerjaan kita adalah ibadah kita. Kalau kita mau ketika kita bekerja, kita mau supaya kita nggak terlambat, kita mau kita antusias. Kenapa? Karena kalau kita nggak antusias, kita dapat SP, Bapak Ibu Saudaraku, SP 1, 2, dan seterusnya. Nggak boleh terjadi, Bapak Ibu. Dan kalau kita menjadi orang yang extraordinary, melakukan dengan luar biasa, melakukan sesuatu dengan luar biasa, walaupun itu ibadah, nggak ada SP 1, SP 2, SP 3, kita tetap
mau ibadah dengan tepat waktu. Amin. Kita mau tetap antusias tepat waktu. Kenapa? Karena Tuhan kita sudah melakukan karya terbesar yang melebihi segala SP1, SP2, SP3. Tuhan kita melakukan pengorbanan terbesar supaya kita bisa hidup kekal. Berikan kemuliaan bagi nama Tuhan. Jadi Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus, hidup kita jangan yang biasa-biasa, tapi luar biasa. Dikatakan begini, ada 3 tanda bahwa kita hidup di dalam kasih Allah. Boleh Bapak Ibu menulis di slide outline-nya. Kita akan hidup mengasihi sesama. Bahkan mengasihi juga orang yang paling hina. Ya, 1 Yohanes pada pasal yang keempat ayat yang ke-20 dikatakan, jikalau seorang berkata aku mengasihi Allah dan ia membenci saudaranya, maka ia adalah pendusta. Karena barang siapa tidak mengasihi saudaranya yang dilihatnya, tidak mungkin mengasihi Allah yang tidak dilihatnya. Jadi Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus, kalau kita hidup di dalam kasih Allah, Tuhan kita adalah Allah adalah kasih, maka kita hidup mengasihi sesama. Mengasihi sesama itu kelihatan Bapak Ibu Saudaraku. Dikatakan firman Tuhan, kalau yang terlihat saja kita nggak mengasihi Bapak Ibu Saudaraku, apalagi Allah yang nggak terlihat. Kita nggak mungkin mengasihi Allah tanpa kita mengasihi sesama kita. Makanya harus ada perubahan mindset dalam perubahan pola pikir kita. Seperti Roma 12 ayat yang kedua. Berubahlah oleh pembaharuan budimu. Harus ada, dikatakan ada kata metanoia. Harus perubahan pola pikir kita Bapak Ibu Saudaraku. Jangan sampai kita kepada Allah, kita mengasihinya luar biasa. Tetapi kepada orang yang kelihatan, kita memusuhinya dengan luar biasa Bapak Ibu Saudaraku. Harusnya orang yang terlihat, kita mengasihinya dengan luar biasa. Barulah kita mengasihi Allah yang tidak terlihat dengan luar biasa. Ini harus ada sebuah perubahan pola pikir. Atau sebuah perubahan pola pikir metanoia bagi kita. Supaya apa? Supaya kita mengasihi yang terlihat dulu. Baru kita mengasihi Allah yang tidak kita lihat. Kalau kita hanya hebat kepada Tuhan yang gak terlihat. Itu bukan metanoia. Tapi itu namanya metagroup. Ada yang tahu metagroup? Sosial media Bapak Ibu Saudara. Orang percaya boleh hebat di sosial media. Tetapi jadi metagroup itu ada WhatsApp, ada Instagram, ada Facebook. Ya, yang punya pemilik disebut sebagai metagroup. Jadi orang kalau nggak mengalami perubahan pola pikir, dia hanya mengasihi Allah tapi dia nggak mengasihi saudaranya yang terlihat. Dia hanya hebat. Dia bukan punya metanoia, tapi dia punya metagroup Bapak Ibu Saudaraku. Dia hanya hebat di sosial media. Di sosial media dia hebat, terlihat luar biasa. Tetapi pada kenyataannya, ternyata dia nggak hebat Bapak Ibu Saudaraku. Makanya saya punya prinsip, saya punya komitmen, saya melatih diri saya. Sebelum saya menulis status di sosial media, saya pun harus membaca Alkitab. Supaya apa? Firman Tuhan menegur dahulu. Firman Tuhan melatih diri saya terlebih dahulu sebelum saya mengingatkan sesama yang ada di sosial media. Supaya apa? Supaya metanoia itu terjadi. Jangan sampai Bapak Ibu Saudaraku, kita hanya hebat di sosial media, tapi kita nggak hebat di dunia nyata. Kita hanya hebat di sosial media, tapi kita nggak mengasihi sesama kita. Kita nggak melakukan bagian kita untuk mengasihi sesama kita. Makanya saya mengajak kita, boleh kita hebat di sosial media, tapi kita juga harus hebat di dunia nyata. Kita harus mengasihi saudara kita, baru kemudian kita mengasihi Allah. Kalau kita mengasihi saudara kita yang kelihatan, pasti kita bisa mengasihi Allah yang tidak terlihat. Artinya melalui peristiwa Jumat Agung ini Bapak Ibu Saudaraku, dengan pembahasan materi, Allah adalah kasih. Kita diajar
untuk kita membangun kembali relasi dengan saudara kita. Saudara kita yang kelihatan. Mungkin hari ini kita salah paham sama saudara kita. Melalui pengorbanan Yesus, karya terbesar Yesus di kayu salib, mengajak kita untuk kita membangun kembali relasi kita dengan saudara kita. Supaya apa? Supaya kita hebat di dunia nyata. Iman kita terlihat nyata, bukan iman kita terlihat di sosial media. Dikatakan begini. Wow, pakai bahasa Inggris lagi Bapak Ibu Saudara. The measure of our love for others can be measured by the love we have for God. Ukuran kasih kita kepada sesama dapat diukur dengan kasih yang kita miliki kepada Tuhan. Jadi kita harus mengasihi sama kita. Ya, firman Tuhan katakan, kasihilah sesama manusia seperti dirimu sendiri. Baru kita bisa mengasihi Allah, ya, yang tidak terlihat seperti kita mengasihi diri. Kita mengasihi Allah dengan segenap hati, dengan segenap akal budi, dengan segenap jiwa. Begitupun kita mengasihi sesama kita, Bapak Ibu Saudaraku. Di slide berikutnya dikatakan, Maria membersihkan kaki Yesus dengan air matanya dan menyekanya dengan rambutnya. Lukas pada pasal yang ke-7 ayat 44. Lukas pada pasal yang ke-7 ayat 44 dikatakan, dan sambil berpaling kepada perempuan itu, ia berkata kepada Simon, engkau lihat perempuan ini? Aku masuk ke rumahmu namun engkau tidak memberikan aku air untuk membasuh kakiku. Tetapi dia membasahi kakiku dengan air mata dan menyekanya dengan rambutnya. Dikatakan di slide berikutnya bahwa air mata ia gunakan untuk mencurahkan kasihnya kepada Tuhan. Doa, pujian, dan penyembahan. Air mata dicurahkan untuk bersafaat bagi keluarga yang belum mengenal Tuhan. Gerejanya, kota, dan bangsanya. Makanya kita harus, Bapak Ibu Saudaraku, dalam doa kita, sebagai orang percaya kita harus menangisi. Kita harus menangisi tempat di mana kita ada kalau belum terjadi perubahan. Kita harus berdoa dengan sungguh-sungguh, dengan sampai menangisi tempat lingkungan di mana kita ada. Supaya apa? Supaya terjadi perubahan. Baik bagi lingkungan kita, baik juga bagi kota kita. Makanya dikatakan begini, rambut adalah sesuatu yang sangat berharga. Dipakai untuk mengasihi dan melayani Tuhan. Bukan berarti rambut kita, Bapak Ibu Saudaraku, tetapi rambut melambangkan sesuatu yang sangat berharga. Makanya disebut rambut adalah mahkota. Rambut adalah mahkota. Nggak usah lihat kiri kanan Bapak Ibu Saudaraku. Rambut adalah mahkota. Kita, sesuatu mahkota berarti berharga. Sesuatu yang berharga ya kita pakai untuk mengasihi dan melayani Tuhan. Kalau yang berharga di diri kita adalah waktu, kita pakai waktu untuk melayani Tuhan. Kita meluangkan waktu untuk melayani pekerjaan Tuhan. Yang berharga pada diri kita adalah potensi kita. Kita pakai potensi kita untuk melayani Tuhan. Kalau yang berharga di diri kita adalah materi kita, kekayaan kita, Bapak Ibu Saudaraku, ya, uang kita, ya, finansial kita, kita pakai yang berharga itu untuk melayani pekerjaan Tuhan. Tuhan mau sesuatu yang berharga kita pakai untuk melayani pekerjaannya. Dan pasti pelayanan kita semakin maju. Pelayanan kita semakin diberkati oleh Tuhan. Seorang mengatakan begini, you can give without loving, but you cannot love without giving. Ya, Anda dapat memberi tanpa mencintai, tetapi Anda tidak dapat mencintai tanpa memberi. Makanya cinta butuh pengorbanan. Kasih butuh pengorbanan, Bapak Ibu Saudaraku. Kalau kita mengasihi Allah,
Kita butuh pengorbanan. Baik waktu kita, baik materi kita, baik kekayaan kita, baik finansial kita, baik potensi kita. Kita pakai, Bapak Ibu Saudaraku, untuk memberi yang terbaik dalam pelayanan kita. Sebagai ungkapan kita mengasihi Allah. Makanya apa yang terbaik bagi kita hari ini, ya, kita dapat mencintai, mengasihi, ya, kita tidak dapat mengasihi tanpa memberi. Allah saja, Bapak Ibu Saudaraku, mengasihi kita dengan kasih agape, mengasihi kita dengan tanpa pamrih, tanpa syarat, unconditional love, mengutus anaknya bagi kita. Karya terbesarnya bagi umat manusia. Makanya dengar baik. Kematian Yesus di kayu salib bukan hanya menebus dosa orang Kristen, bukan hanya menebus dosa orang percaya, tapi menebus dosa semua umat manusia. Makanya Yohanes 3 ayat 16, barang siapa yang percaya kepadanya akan diselamatkan, Bapak Ibu Saudaraku. Ya, jadi kasih Allah begitu besar bagi dunia kita. Tetapi harus ada respon bagi kita untuk kita percaya kepada Tuhan. Maka kita akan menghargai karya terbesar Allah di kayu salib melalui Yesus. Maka kita akan diselamatkan. Dikatakan Maria tidak henti-hentinya mencium kaki Yesus. Maria datang dengan kerendahan hati kepada Tuhan. Maria datang dengan kerendahan hati kepada Yesus. Maria datang sangat dengan kerendahan hati. Mencium kaki, Bapak Ibu Saudaraku. Benar-benar orang yang sangat rendah hati. Kalau kita datang kepada Tuhan, Bapak Ibu Saudaraku, jangan banyak maunya. Tetap rendah hati. Salah satu nilai gereja kita adalah be humble, reborn. Salah satu nilai gereja kita adalah rendah hati. Nah, dikatakan begini. Mencium kaki menunjukkan penghormatan kepada Tuhan. Mencium kaki menunjukkan penghormatan atau respect atau bentuk kerendahan hati kepada Tuhan. Maria meminyaki kaki Yesus atau kakiku dengan minyak wangi. Jadi sebelum masuk dalam perjamuan, Bapak Ibu Saudaraku, ya, biasanya orang Yahudi mereka memakai parfum, mereka memakai minyak wangi, sehingga ketika berada di perjamuan, mereka sangat wangi, mereka harum baunya, Bapak Ibu Saudaraku. Dikatakan, ya, Maria meminyaki kaki Yesus dengan minyak yang sangat wangi, minyak yang mahal. Sesuatu yang mahal pada Maria dipakai untuk melayani Yesus. Bapak Ibu dengar baik, sesuatu yang mahal pada kita pakai untuk melayani pekerjaan Tuhan. Makanya kalau kita punya sesuatu yang berharga, jangan dipegang kuat-kuat, Bapak Ibu Saudaraku. Supaya ketika Tuhan memintanya, kita nggak pelit, Bapak Ibu Saudaraku. Kita nggak negosiasi sama Tuhan. Tetapi kita ada panggilan. Oh, berarti yang berharga pada saya, Tuhan mau pakai untuk kemuliaan namanya. Kita rela memberi. Kenapa? Karena kita nggak pegang erat-erat. Kita nggak pegang kuat-kuat. Nah, dikatakan begini. Minyak wangi melambangkan sesuatu yang mahal. Dipakai untuk melayani Yesus. Jadi sesuatu yang wangi, sesuatu yang mahal, sesuatu yang sangat berharga pada kita. Kita pakai untuk melayani pekerjaan Tuhan. Dan yang kedua, tadi yang pertama, ya, yang pertama tadi, 3 tanda bahwa kita hidup di dalam kasih Allah, kita akan hidup mengasihi sesama. Dan yang kedua, dikatakan memiliki kepastian pada hari penghakiman. 1 Yohanes pada pasal yang keempat ayat 17, dikatakan begini. Dalam hal inilah kasih Allah sempurna di dalam kita. Yaitu kalau kita mempunyai keberanian percaya pada hari penghakiman, karena sama seperti Dia, kita juga ada di dalam dunia ini. Dikatakan begini, memiliki kepastian masuk kerajaan sorga. Jadi bagi orang dunia, Bapak Ibu Saudara yang dikasih oleh Tuhan Yesus, penghakiman atau akhir zaman adalah sesuatu yang menakutkan. Penghakiman atau akhir zaman adalah sesuatu yang mengerikan.
Tetapi bagi orang percaya, penghakiman atau juga akhir zaman adalah sesuatu yang membahagiakan. Kenapa? Karena kita sudah melayani pekerjaan Tuhan. Ketika sampai masuk zaman penghakiman, kita akan menerima mahkota dari Tuhan. Kita akan menerima mahkota dari Allah. Makanya bagi orang dunia, penghakiman atau akhir zaman menakutkan. Penghakiman atau akhir zaman menakutkan, mengerikan. Tapi bagi orang percaya, penghakiman atau akhir zaman itu adalah sesuatu yang membahagiakan, sesuatu yang menggembirakan, sesuatu yang kita di dalamnya kita antusias. Makanya jangan takut Bapak Ibu Saudaraku kalau akhir zaman. Kenapa? Karena bagi orang percaya akhir zaman adalah tanda pengharapan bagi kita. Amin. Orang dunia boleh takut, tapi orang percaya nggak boleh takut. Kenapa? Karena kita sudah dilengkapi oleh firman Tuhan untuk kita mengenal situasi akhir zaman. Dikatakan begini. Ya, di slide berikutnya, seorang John MacArthur mengatakan, ya, the love of God not only redeems us but also secures of eternity with Him. Kasih Allah tidak hanya menebus kita, tetapi juga menjamin kekekalan bagi kita bersamanya. Jadi Bapak Ibu Saudaraku, ketika penghakiman nggak usah takut. Kenapa? Karena kasih Allah menjadi garansi bagi kita kalau kita hidup dalam kerajaan sorga selamanya. Makanya orang percaya anak Tuhan jangan takut sama penghakiman. Tetapi penghakiman sesuatu yang membahagiakan. Hari kepenghakiman sesuatu yang menggembirakan, bukan menakutkan. Dikatakan begini. Dan yang ketiga dikatakan di dalam kasih Allah tidak ada ketakutan. Sebab ketakutan mengandung hukuman. Ayat terakhir yang kita baca 1 Yohanes pada pasal yang keempat ayat yang ke-18. Di dalam kasih tidak ada ketakutan. Kasih yang sempurna melenyapkan ketakutan. Sebab ketakutan mengandung hukuman. Dan barang siapa takut ia tidak sempurna di dalam kasih. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus, orang yang di dalam Tuhan, dia harus punya pengharapan, bukan ketakutan. Amin. Ketika Yesus mati di kayu salib bagi kita, menjadi karya terbesar bagi umat manusia, harus ada respon bagi kita bahwa kita punya pengharapan di dalam Tuhan, sehingga pengharapan itu melenyapkan segala ketakutan bagi kita. Makanya kembali lagi, bagi orang percaya, penghakiman, hari penghakiman bukanlah sesuatu yang menakutkan, tetapi sesuatu yang membahagiakan kita, sesuatu yang menggembirakan kita. Makanya Bapak Ibu Saudaraku, kita ini buatan Allah, nggak boleh takut sama keadaan apapun. Kalau saat ini Tuhan sedang memproses kita, setia Bapak Ibu Saudaraku. Karena kalau Tuhan, biasanya Tuhan kalau mau membawa kita maju, itu melalui proses. Pelan-pelan Bapak Ibu Saudaraku. Tapi kalau dukun, itu langsung naik puncak. Tapi cepat jatuh Bapak Ibu Saudara. Kalau Tuhan mau kita by proses, pelan-pelan saja. Tetapi apa yang terjadi? Justru dengan proses yang pelan itu, Tuhan menolong kita. Tuhan memberikan kekuatan kepada kita oleh Roh Kudus-Nya, supaya kita belajar untuk kita terus mengandalkan Tuhan. Untuk kita terus belajar, untuk kita nggak sombong. Orang kalau naik cepat Bapak Ibu Saudaraku, pasti sombong. Tapi kalau orang yang naik, diangkat oleh Tuhan melejit pelan-pelan, dia pasti menjadi berkat bagi banyak orang. Yusuf, dia menjadi berkat di Mesir, bahkan bagi seluruh dunia pada zaman itu. Di Mesir, kenapa? Dia naiknya, dia melejit pelan-pelan. Ketika dia melejit, dia menjadi berkat. Pelan-pelan, dia sebagai orang tawanan, dia sebagai tahanan, kemudian dia sebagai orang nomor 2 di kerajaan. Di Mesir, Bapak Ibu Saudaraku. Kalau Tuhan sedang memproses hari ini, memproses kita semua, ingat baik, kasih Allah tetap ada bagi kita. Walaupun kita berada dalam masa proses, tetapi kita pun sudah berada dalam track yang benar. Kita sudah berada di jalur yang benar. Makanya jangan menyerah ketika kita berada
di masa proses. Karena proses Tuhan pakai untuk kita maksimal Bapak Ibu Saudara. Tuhan gak mau kita pakai jalan pintas. Karena jalan pintas belum tentu mulus Bapak Ibu Saudaraku. Tetapi kita melalui proses. Slide yang terakhir, boleh kita baca bersama-sama. Ya, seorang mengatakan begini. Perfect love is the presence of Christ. Fear cannot dwell where He reigns. Kasih Allah yang sempurna adalah kehadiran Kristus. Rasa takut tidak dapat tinggal di mana Dia memerintah. Kalau hari ini ada rasa takut dalam kehidupan kita, karena kita sedang menghadapi pergumulan, karena mungkin hari ini ada rasa sakit dalam kita, karena kita sedang dalam masa proses pergumulan, kita sedang sakit, kita sedang dalam pergumulan, kita sedang dalam kesakitan, kita sedang dalam doa-doa kita. Dengar baik Bapak Ibu Saudaraku, Allah adalah kasih yang mengasihi kita tanpa syarat, kasih agape. Anaknya saja Dia berikan bagi kita, apalagi pergumulan kita. Kalau Tuhan memproses kita, setia, konsisten di dalam Tuhan. Kalau kita setia dalam perkara kecil, Tuhan akan membawa kita naik dalam perkara besar. Berikan kemuliaan bagi nama Tuhan. Jadi Bapak Ibu Saudaraku, mari kita memiliki God is love. Allah adalah kasih. Ada 3 tanda yang kita dapat. Ada 3 tanda bahwa kita hidup di dalam kasih Allah. Yang pertama, kita akan hidup mengasihi sesama. Dan yang kedua, dikatakan kita memiliki kepastian pada hari penghakiman. Dan yang ketiga, di dalam kasih tidak ada ketakutan, tetapi yang ada adalah pengharapan. Kiranya firman Tuhan ini menjadi berkat bagi kita. Mari kita berdoa.